Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan 651 Safa yang akan mengulas perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini yang ada di tanah air Indonesia. Jangan lupa untuk klik like video ini dan juga share sebanyak-banyaknya agar teman-teman tetap update berita terkini di tanah air Indonesia. Setelah Islam, sekarang juga TNI. Masih belum percaya teman-teman tentang ancaman komunis yang mendera Indonesia? Tentu, banyak yang bertanya-tanya, kenapa rezim hari ini itu begitu tidak ramah terhadap Islam? Meskipun umat Islam sebagai mayoritas dan juga pemilik saham terbesar atas berdirinya negara ini, tapi diperlakukan seperti terasing di negerinya sendiri. Penyakit Islamofobia di negeri ini begitu parah dan juga menyakitkan. Atas nama fitrah radikalisme dan juga intoleransi, serta politik identitas, rezim Jokowi hari ini bersama dengan buzzer-buzzernya serta jajaran mereka seakan mendapatkan privilege khusus untuk bisa berbuat apa saja terhadap Islam. Mulai dari pelarangan cadar, stigma buruk tentang celana cingkrang, bendera la ilaha illallah yang berupa kalimat suci umat Islam sedunia distigmakan sepihak sebagai lambang terorisme. Pelajaran dan juga kurikulum agama pun dihapuskan. Meskipun sempat untuk direvisi, kearifan lokal berbau syariat Islam melalui peraturan daerah ratusan jumlahnya pun dicabut. Dana hajinya nggak jelas, keberadaannya pun di mana, serta laporannya juga tidak jelas. Sudah 2 tahun umat Islam Indonesia tidak bisa naik haji, alasannya pun karena COVID-19. Para ulama dan juga aktivisnya dipenjarakan. Organisasi atas nama Islam seperti FPI, HTI dibubarkan dengan alasan yang dibuat-buat. Hari ini seolah umat Islam menjadi beban buruk bagi bangsa. Ada yang ngaku ulama pakai sorban, bergelar kiai, dan malah menjabat ormas Islam yang besar, tapi komentar dan celotehnya lebih banyak menyakitkan hati umat Islam. Bahkan menjurus pada pelecehan, seperti bilang Allah itu tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau ada para ulama, habaib, kiai dan juga aktivis yang melakukan pelurusan dan pencerahan terhadap pemahaman Islam, serta stigmatisasi dari negatif terhadap umat Islam, malah dituduh ustadz radikal, ulama intoleran, tidak cinta NKRI dan anti keberagaman. Begitu mudahnya kelompok rezim hari ini membolak-balikkan fakta menggunakan instrumen kekuasaan. Negara ini seolah-olah menuju negara fasisme. Siapa yang ikut dan juga tunduk pada negara, maka akan dapat jabatan, fasilitas, dan juga kekuasaan. Tapi siapa yang tidak mau ikut dan tunduk, maka bersiap-siaplah dengan risikonya. Ternyata tidak sampai di situ saja. Hari ini, aura kebencian dan permusuhan juga mulai terjadi dan juga bergeser terhadap keluarga besar TNI. Dimulai dari ditangkapnya Majen Purnawirawan TNI Kiflan Zain, Majen Purnawirawan Sunarko, konstelasi politik mulai semakin tendensius. Lalu kenapa mulai tendensius? Karena sudah mulai berani menyebutkan ada Purnawirawan TNI dengan kata-kata radikal. Belum lagi survei dari Kemenak yang menyatakan ada 5% anggota TNI aktif yang terpapar radikalisme. Setelah itu terjadi lagi penangkapan terhadap Kapten Ruslan Buton yang menyuarakan suara rakyat melalui surat terbukanya pada Presiden. Di mana sebelumnya Kapten Ruslan membongkar bagaimana aktivitas TKA Cina di Maluku Utara yang dalam kacamata insting militernya sudah sangat mencurigakan dan menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Yang terbaru viralnya surat terbuka Brigjen TNI Junior Tumilaar, Irdan Kodam Merdeka yang membuat surat terbuka kepada Kapolri atas pemeriksaan anggota Babinsa oleh Polres dan penyerobotan lahan sepihak oleh perusahaan atas tanah adat masyarakat setempat. Namun sayang, Jenderal Bintang 1 ini malah juga bernasib naas. Beliau dicopot dari jabatannya atas alasan untuk memudahkan pemeriksaan, yang sekarang sedang ditangani oleh Puspomat TNI Angkatan Darat. Terakhir sampai dengan tulisan ini ditulis, bagaikan petir di siang bolong,
tiba-tiba Gubernur Lemhanas Lejen Purnawirawan TNI Agus Wijoyo mengeluarkan statement kontroversial di acara Mata Najwa. Di mana dalam pernyataannya Agus mengatakan bahwa seolah tak ada sebenarnya doktrin tentara manunggal rakyat atau istilah pertahanannya konsep binter, pembinaan teritorial, hanyalah akal-akalan era Soeharto biar tentara enak-enak sebagai penopang kekuasaannya. Sontak, pernyataan Agus yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Lemhanas membuat para TNI aktif maupun purnawirawan meradang dan juga marah. Karena konsep binter adalah bagian dari implementasi Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang dijamin oleh konstitusi serta sudah teruji handal, tangguh sebagai konsep pertahanan rakyat yang menghantarkan rakyat ini merdeka dan bisa memadamkan berbagai pemberontakan dalam negeri. Konsep binter di mata Agus olah lahir dari tentara yang malas mikir. Padahal konsep binter adalah salah satu ide jenius dan brilian dari para senior mulai dari Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, dan juga Jenderal A.H. Nasution. Menyatunya rakyat dan TNI teruji menjadi instrumen daya tangkal yang ampuh dalam upaya cegah dini, tangkal dini dalam menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Justru konsep Sishankam Rata inilah yang menjadi ruh utama kekuatan TNI saat ini, di mana konsep ini boleh dikatakan konsep yang paling ditakuti oleh pihak yang ingin menguasai Indonesia. Jadi sangat aneh seorang Gubernur Lemhanas yang informasinya tidak pernah sekolah Lemhanas ini malah mengeluarkan statement seperti itu. Agus Wijoyo akan menyampaikan kegelisahan satu kelompok selama ini yang merasa terganggu dengan keberadaan TNI di tengah masyarakat melalui fungsi teritorial ini. Karena fungsi ini adalah mata dan telinga TNI di tengah masyarakat. Kejadian yang menimpa Brigjen Junior Tumilaar, Kapten Ruslan Buton, Majen Kiflan Zain adalah salah satu bentuk bagaimana secara personal ketika prajurit TNI yang Sabta Margais itu tahu akan sumpah dan 8 wajib TNI-nya. Tidak akan hianat, tidak akan diam dan tidak akan takut ataupun tunduk pada siapapun ketika bangsa dalam ancaman. Tentara Indonesia itu lahir sebelum negara ini ada. Makanya disebut sebagai tentara rakyat dengan jargon bersama rakyat TNI kuat. Karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Makanya juga politik TNI itu adalah politik negara di mana konstitusi adalah sebagai panglima tertinggi. Sesuai Sabta Marga Prajurit TNI. Jadi wajar pernah terjadi insiden di mana Panglima Besar Jenderal Sudirman menentang perintah Soekarno yang memilih menyerah pada Belanda. Jenderal Sudirman memilih melanjutkan perlawanan gerilya bersama rakyat demi tetap tegaknya NKRI. Artinya doktrin TNI itu sangat berbeda dengan doktrin negara lain. Kemanunggalan TNI bersama dengan rakyat adalah kekuatan utama Sishankam Rata. Kenapa ada yang takut dan risih dengan konsep ini? Umat Islam dan TNI hari ini boleh dikatakan bernasib sama dalam berada posisi yang sungguh sangat miris dan tersudutkan secara tupoksi. Kalau ada bahagian dari umat Islam ataupun personel TNI yang mengatakan bangsa kita hari ini dalam keadaan baik-baik saja, berarti mereka ini adalah bahagian dari kerusakan pada hari ini. Sekarang pertanyaannya ada kembali kepada umat Islam dan TNI. Apakah akan tetap diam ataupun menutup mata? Sebuah ancaman yang menyusup masuk ke dalam sendi bernegara kita. Hanya bagi yang beriman dan punya jiwa Sabta Marga yang kuat yang bisa membaca semua ini. Ingat sejarah tahun 1965 terjadi karena Soekarno melupakan sejarah tahun 1948. Artinya kita semua hari ini jangan sampai melupakan sejarah tahun 1965 agar sejarah kelam itu tidak terjadi kembali pada hari ini ataupun sebentar lagi.